bisa jalan Ibu. Alhamdulillah. Coba Ibu jalan rumah Bu. Kemarin kan bisa jalan. Pelan-pelan. Wah, cakep. Sungguh kebahagiaan yang luar biasa untuk Olga dan tim, serta semua pihak yang membantu proses operasi Ibu Martini. Dan kesedihan itu kini berganti menjadi senyuman yang terpancar di wajahnya. Keadaannya kini sudah berbeda dengan kondisi yang dulu. Sekarang kegiatan Ibu ngapain? Jahit baju. Mana baju? Ah, ini baju. Oh. Nih bajunya gini, jahit dulu, tuh jahitin, ntar kasih bikin, jadi kain gini. Dekatmu takkan selamanya, raga ini menjagamu. Saya denger itu aja, nggak tidur. Mana saya nggak tidur, Mak. Ntar aku doain itu. Takut ada apa-apa. Kalian mau di penjara 5 tahun. Jangan kemakan gosip. Katanya ada gosip saya mau dipenjara 5 tahun. Ya Allah. Dede, Ibu nangis, Ibu sedih ngedoain saya. Kata gue ada gosip, Bu katanya mau dipenjara 5 tahun. Ya Allah Bu. Saya memang dipenjara Bu, cinta saya sama pacar saya Bu. Lalu ditunggu-tunggu. Yang penting Ibu bantu doa aja ya. Gak ada apa-apa. Bohong itu bohong, gak ada apa-apa. Berita zaman sekarang Bu, sembarangan Bu. Menjual nama orang demi untuk supaya berita itu laku. Takkan ada yang bisa. Jadi jangan percaya Bu, ya jadi misalnya Olga mau dipenjara, nah itu kalau tulis di koran tuh Bu, ntar korannya jadi laku, karena itu nggak benar. Banyak orang memanfaatkan saya, tapi ya mudah-mudahan Ibu selalu doain saya Bu ya. Amin ya Allah. Makasih ya Bu. Iya Bu, terima kasih banyak. Oh nggak ada, alhamdulillah. Bu, saya juga ngucapin terima kasih banyak Ibu udah doain saya, udah sayang sama saya. Pokoknya Ibu saya ingetin sekali lagi, jangan pernah dengerin apa kata orang ya. Ini ada hadiah dari Olga, mudah-mudahan bermanfaat. Dan amplopnya juga di dalam. Saya juga terima kasih banyak ya. Dengarlah hai sobat, saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat. Setelah bersilaturahmi ke rumah Ibu Martini, kini Olga akan mengunjungi rumah keluarga kakek Ujang. Wajahnya tampak begitu lusuh. Badannya pun terlihat sangat kurus. Sosok bapak tua ini bernama Pak Ujang. Beliau adalah sosok seorang suami yang begitu setia dan sangat menyayangi istrinya.
Setiap hari ia bekerja serabutan hanya untuk membeli sebungkus nasi untuk ia makan berdua istrinya. Jika tak ada pekerjaan yang ia lakukan, Pak Ujang terpaksa berhutang untuk membeli makanan. Istrinya saat ini sedang terbaring lemah karena penyakit yang sudah hampir 2 tahun dideritanya. Selama itu pula, Pak Ujang dengan penuh kasih sayang merawat sang istri, memberinya makan sampai membersihkan tempat tidurnya. Di masa tua yang harusnya mereka lewati dengan penuh kebahagiaan, justru harus mereka lewati dengan hidup yang penuh keterbatasan tanpa dikelilingi orang-orang yang mereka sayangi. Dan di rumah petak inilah mereka menghabiskan sisa umurnya, sebuah tempat yang tidak layak disebut tempat tinggal. Tapi dengan cinta dan kasih sayang, mereka lewati hari-harinya dengan penuh pengharapan. Aku untuk dapat terus denganmu. Segini Pak rumahnya. Iya. Assalamualaikum Ibu. Oh, maaf ya. Nggak apa-apa Ibu. Beberapa waktu lalu, saat pertama kali Olga mengunjungi rumah kakek Ujang, Olga melihat seorang nenek terbaring lemah tak berdaya. Kok Ibu tiduran gini? Dia bangun ya, Pak. Nggak bisa bangun. Bapak bangunin aja, Pak. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cerita hatiku, Nggak bisa bangun kenapa? Gara-gara apa? Abrak. ikhlas menyayangi. Ditabrak. Lagi ngapain Ibu kok bisa ditabrak? Antara sekolah. Lagi nganter anak Oh, sekolah. nganter cucu. Udah berapa lama Bu? Tuhan yang tahu. Hujanan Bu. Ya kehujanan kemarin tuh masuk air. Terus saya dikosong sama tangga. Diajak ke rumahnya. Mendampingimu lahir dan batinku. Tidur berdua dalam keterbatasan. Andai engkau tahu, ku siap mati untukmu, jiwa. Tapi Ibu bisa bangun. Bisa tapi dibangunin. Ya, saya bangun coba. Udah, saya bantu. Nah ini kasih ini. Istri lumpuh Udah biar diambil. dan pemasukan sehari-hari hanya dibantu dari hasil mengamen sang cucu adalah potret kehidupan keluarga kakek Ujang. Apa yang membuat Ibu sedih Bu? Kalau boleh tahu? Ya buat saya kerja begini aja penyakitnya. Saya ini pagi ini. Iya, dia narik beca, udah nggak ada beca, parkir. Sekarang nggak parkir, nggak beca, nganggur gini aja. Dia juga lagi sakit, kemarin palanya pening, jatuh di situ. Udah nggak punya saudara, nggak punya orang tua, kita sekarang. Ku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya. Di rumah inilah keluarga kakek Ujang tinggal bersama istri yang sedang menderita stroke dan seorang cucu yang tidak tahu orang tuanya di mana. Ibu sama saya. Tempat ini ada cucu-cucu Tuhan. Nó lưu rồi. Đi ra. Đi ra. Riza, Ra. Ijal dari mana? Ngamen.
Kok nggak ada kamu ke sekolah? Abang kan sama bapak nggak dikasih uang jajan. Abang juga nggak tahu bapaknya yang mana. Ibunya juga nggak tahu. Ya. Anggap kau kayak ini kakak abang jalek. Ya, kau udah kasih uang jajan. Segala yang ada dalam hidup. Saya yang enggak. Assalamualaikum. Ibu kenapa tangannya? Digigit tikus. Tangan lagi sakit, nggak bisa peluk. Kenapa? Digigit tikus. Kan lagi sakit, nggak bisa peluk. Digigit tikus. Ngebet, disuntik harusnya. Nanti Olga kirim dokter ke sini buat suntik supaya nanti kuman atau bakteri yang tikus gigit ya jadi nggak kena macem-macem. Kok nggak ada ngasih tahu Olga kalau lagi digigit tikus? Nggak ada yang orang tahu. Rijal nggak ada. Anaknya nggak ada. Dia ada. Dia juga nggak tahu. Oh jatuh. Bapak kemana? Mana dia keluar. Keluar. Mana udah nggak kelihatan di sini. Hah? Nggak kelihatan. Oh kangen sama Olga ya? Olga keluar negeri. Iya, sekarang Olga udah ada di TV lagi. Lihat deh ya. Seneng kalau Olga ada di TV? Alhamdulillah kalau seneng bahagia. Sama seperti hari ini Olga bahagia banget bisa datang kemari lagi. Ya, Olga ada bingkisan buat ibu. Ada amplop di dalam. Nggak tahu deh ada isi apa enggak. Iya, iya. Pegang. Terima juga. Iya. Makasih ya. Dedek nggak pergi ke luar negeri nggak? Jadi nggak pergi ke luar negeri katanya. Enggak aja. Nggak mungkin di sana. Buat ngempanin bini aja susah. Bisa aja Olga. Olga mah Bu, kalau di TV tuh niatnya tuh pengen bikin orang ketawa. Bikin orang senang. Kayak ibu lagi sakit kalau ada Olga kan senang kan Bu? Ada Kalau satu. nangis gimana? Kalau Olga nangis, ibu ikut nangis ya sedih. Dan seisinya milikmu. Ibu Olga pamit ya Bu. Taimu saja. Makasih ya Bu. Makasih deh. Iya. Iya, amin. Kau sayang berharapkanku.
Sebelumnya udah pernah minum obat belum? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga hubungan silaturahmi adalah salah satu kewajiban yang harus dijaga oleh setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala sedemikian intensif mengingatkan kita baik melalui Rasulullah, para sahabat maupun para ulama salafus soleh betapa pentingnya menjaga hubungan silaturahmi. Rasulullah pernah bersabda bahwa silaturahmi dapat memanjangkan umur dan memperluas rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak catatan Olga hari ini, bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah bisa membuat orang lain tersenyum, walau dalam kondisi hidup yang penuh dengan keterbatasan materi dan juga fisik.